Uangku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas, atas segalanya. Berlokasi di Jalan Lejen Suprapto, Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Lama Semarang memang merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Semarang. Kawasan Kota Lama Semarang ini termasuk cagar budaya nasional, serta menyuguhkan pemandangan aneka bangunan tua khas Eropa yang masih berdiri hingga sekarang. Meski masih menyimpan berbagai bangunan bersejarah, Kota Lama sekarang dan di masa lalu itu berbeda. Seperti yang kamu tahu, sejarah Kota Lama Semarang ini sangat erat kaitannya dengan masa pendudukan Belanda di Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan singkatnya. Sebelum menjadi destinasi wisata populer, Kota Lama Semarang pernah menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan di masa kolonial Belanda. Di masa itu, namanya The Europäisches Burg atau bisa dibilang pemukiman Eropa. Lokasinya yang dikelilingi oleh kanal-kanal dengan bangunan yang mirip dengan bangunan yang ada di kota Belanda. Hal ini menjadikan Kota Lama Semarang sering diberi julukan sebagai Little Netherlands. Berlokasi di Jalan Lejen Suprapto, Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Lama Semarang memang merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Semarang. Kawasan Kota Lama Semarang ini termasuk cagar budaya nasional, serta menyuguhkan pemandangan aneka bangunan tua khas Eropa yang masih berdiri hingga sekarang. Meski masih menyimpan berbagai bangunan bersejarah, Kota Lama sekarang dan di masa lalu itu berbeda. Seperti yang kamu tahu, sejarah Kota Lama Semarang ini sangat erat kaitannya dengan masa pendudukan Belanda di Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan singkatnya. Sebelum menjadi destinasi wisata populer, Kota Lama Semarang pernah menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan di masa kolonial Belanda. Di masa itu, namanya adalah The Europäische Burg atau pemukiman Eropa. Lokasinya yang dikelilingi oleh kanal-kanal dengan bangunan yang mirip dengan bangunan yang ada di kota Belanda. Hal ini menjadikan Kota Lama Semarang sering diberi julukan sebagai Little Netherlands. Dari Mataram Islam ke VOC, sejarah Kota Lama Semarang bermula pada 1678 setelah adanya kesepakatan antara Kerajaan Mataram dan VOC. Kala itu, VOC tertarik untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pesisir utara Jawa, termasuk Semarang, yang merupakan kota pelabuhan berbasis ekonomi perdagangan. Kesempatan muncul tak kala Kerajaan Mataram Islam kewalahan menghadapi pemberontakan bangsawan Madura, Raden Trunojoyo. VOC kemudian menyatakan ketersediaan untuk membantu dengan syarat Mataram menyerahkan Semarang sebagai imbalan atas bantuannya tersebut. Kesepakatan antara Kerajaan Mataram Islam dan VOC pun terjadi pada 15 Januari 1678. Dalam perjanjian itu, Mataram di bawah kekuasaan Amakura II harus memberikan hak kuasa atas Semarang sebagai pelabuhan utama kepada VOC. Pemberontakan berakhir di tahun 1679 dan Amakura II menghukum mati Trunojoyo pada 2 Januari 1680. Semenjak itu, Mataram berada di bawah kekuasaan VOC. VOC pun mulai mendirikan berbagai bangunan di Kota Lama, termasuk permukiman warga, gedung pemerintahan, dan benteng Vicksburg, tepat pada 1705. Semarang sepenuhnya menjadi milik VOC. Seiring waktu, area di dalam benteng tidak lagi mencukupi, sehingga sekitar tahun 1917, warga pun mulai membangun permukiman di luar benteng. Akibatnya, perkampungan orang-orang Cina bergeser lebih ke selatan. Ini menyebabkan lokasi permukiman berada di tepian jalur aliran Sungai Semarang lebih strategis untuk aktivitas perdagangan. Kawasan baru ini kemudian dikenal dengan Europäische Burg alias permukiman Eropa. Dalam perkembangannya, keberadaan permukiman ini mampu menggeser fungsi militer kota benteng menjadi kota perdagangan. Dua, Benteng Vicksburg. Dalam periwayatnya, Benteng Vicksburg dibongkar dan diganti dengan benteng baru yang mengelilingi seluruh kawasan Kota Lama. Dalam peta, Benteng Vicksburg berbentuk segi 5 dengan 5 basin untuk tempat meriam dan memantau musuh.
Pada pertengahan abad ke-18, sekitar tahun 1741 sampai 1756, Belanda membongkar dan mengembangkan Viesuk menjadi benteng kota Semarang dengan denah persegi 4. Benteng baru ini mengelilingi bagian kota yang dikenal sebagai Kota Lama Semarang. Bangunan benteng diperluas dengan menghancurkan Besenzielen, Bunschoten, dan Amsterdam. Dua sisanya dipertahankan, tapi terganti nama menjadi De Smet dan De Zee. Dari sini terciptalah 4 besen baru, yaitu Iser, Amsterdam, Ceylon, dan De Heerstaler, sehingga totalnya ada 6 besen. Secara keseluruhan, terdapat 3 tahap perkembangan benteng kota lama Semarang. Fase 1 atau fase pra benteng kota, benteng Viesuk. Fase 2 benteng kota, dan fase 3 pasca benteng. Pembangunan benteng kota Semarang merupakan benteng fase 2. Di fase ini, Belanda mendirikan bangunan-bangunan pusat perkantoran dan perdagangan seperti Spiegel, Marba, dan lapangan parade. Namun, pada 1824, pemerintah Belanda merobohkan benteng dengan tujuan perluasan wilayah pemukiman, sekaligus perkembangan Semarang menjadi kota modern. Kamu bisa berkeliling kota lama Semarang Caranya adalah dengan membuka jaringan kereta api, jalan-jalan baru, hingga terusan pelabuhan bernama Kali Baru, sehingga kapal-kapal kecil bisa berlabuh di jembatan Berok hingga abad ke-19 dan 20. Kota Lama masih menjadi pusat perdagangan dengan banyak pedagang Cina dan Arab yang berdatangan. Setelah kemerdekaan, barulah kawasan yang dulu berada dalam benteng dikenal sebagai Kota Lama Semarang. Tergantung dengan jenis durasi pilihan kamu dengan kisaran harga 10.000 sampai 60.000. Yang ketiga, naik beca atau Vespa. Selain dengan bersepeda, keliling Kota Lama juga bisa kamu coba dengan menaiki becak atau Vespa. Tarifnya juga berbeda-beda, tergantung rute yang kamu ambil, dengan kisaran harga 30.000 sampai 50.000. Sewa Vespa ini biasanya tersedia di depan gedung Marba pada hari Jumat sampai Minggu pukul 3 sampai jam 9. Aktivitas lainnya yang bisa kalian lakukan di Kota Lama Semarang yaitu berburu foto. Arsitektur bangunan khas Eropa di Kota Lama adalah pemandangan menarik yang memanjakan mata. Keberadaannya pun menjadi magnet bagi para wisatawan untuk berfoto ala tempo dulu di setiap sudutnya yang unik, instagramable, dan terawat baik. Jika kurang puas dengan jepretan sendiri, manfaatkan saja jasa fotografer lepas yang ada di sekitar kawasan wisata. Tarifnya sendiri sekitar Rp2.000 per file foto pilihanmu. Lalu yang kelima adalah kulineran. Terdapat banyak sekali pedagang kaki lima yang menjual aneka ragam makanan lokal dengan harga yang terjangkau. Selain itu, ada juga kafe-kafe bernuansa klasik untuk nongkrong sambil menikmati suasana tempo dulu. Menu-menu yang disajikan pun beragam, dari tradisional hingga kekinian. Beberapa resto ini adalah Spiegel Bar and Resto, Teko Deko Coffee House, Dul Coffee Coffee Shop, Kopman Resto, dan toko kopi Sukazada. Lalu, aktivitas terakhir yang bisa dilakukan adalah beristirahat sejenak di Taman Sri Gunting. Parade Plain, yang sekarang dikenal sebagai Taman Sri Gunting, adalah area terbuka yang digunakan untuk parade militer pada masa kolonial Belanda. Taman ini sekarang menjadi tujuan wisata yang populer dan menjadi titik fokus kunjungan ke kawasan Kota Lama Semarang yang memungkinkan para wisatawan untuk beristirahat sejenak sambil menikmati asrinya pemandangan di tengah kota Semarang. Sebut 3 kali namaku, Bento, Bento, Bento. Namaku Bento, rumah di Leicester, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif.
papan atas, atas segalanya asik. Wajahku ganteng, banyak simpanan. Sekali lirik, oke sajalah. Bisnisku menjaga, jaga apa saja. Yang penting aku senang, aku menang. Setan orang susah karena aku. Yang penting asik, sekali lagi asik. Berbaju sutra, pandai menipu, membabi buta cari mangsa. Mulut penipu, berbau busuk, mempertahankan hidup yang busuk. Namaku Beto, rumah di Leicester, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku